Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Senulevia Putri Iskandar dengan NIM 2501111000237. Di sini saya mau menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh yang saya ambil adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sangat relevan dan menjadi landasan utama dalam mengatasi 3 masalah besar di Indonesia. Yang saat ini contohnya adalah ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pemerataan pembangunan. Sila ini menuntut adanya tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Yang pertama, keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi atau kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin adalah tantangan yang paling mendasar bagi implementasi sila kelima. Relevansi dalam sila kelimanya, pemerataan hasil pembangunan ini adalah keadilan sosial yang menuntut hak dan hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi harus dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi pengurangan kesenjangan ini adalah negara wajib merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan seperti program bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif untuk mengurangi jurang pemisah kekayaan. Hak milik dan fungsi sosialnya adalah Pancasila mengakui hak milik pribadi, tetapi juga menekankan adanya fungsi sosial dari hak milik tersebut. Artinya, kekayaan atau kepemilikan tidak boleh digunakan untuk menindas atau merugikan kepentingan umum. Yang kedua adalah keadilan sosial dan korupsi. Korupsi adalah musuh utama keadilan sosial karena secara langsung merampas hak-hak rakyat miskin dan menghambat pemerataan. Relevansi dalam sila kelimanya adalah kerugian rakyat. Setiap tindakan korupsi, seperti penggelapan dana publik atau suap, adalah bentuk ketidakadilan karena mengalihkan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi rakyat ke kantong pribadi. Hal yang bisa dilakukan dalam kasus ini adalah penegakan hukum yang adil. Prinsip keadilan sosial menuntut agar penegakan hukum khususnya terhadap perilaku korupsi, dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Hukuman bagi koruptor harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, integritas dan etika jabatannya. Nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan, menjadi fondasi etika bagi penyelenggara negara. Pejabat publik harus berpegang. Contoh yang ketiga adalah keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan berkaitan dengan distribusi infrastruktur, fasilitas publik, dan akses ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia. Relevansi dalam sila kelimanya adalah pembangunan inklusif, Indonesia sentris. Semangat keadilan sosial melahirkan konsep pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris yang bertujuan untuk mengurangi disparitas antar wilayah barat, tengah, dan timur. Akses yang sama adalah keadilan menuntut agar masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang setara terhadap fasilitas yang seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan listrik. Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa adalah wujud nyata dari upaya ini. Keseimbangan regionalnya adalah pembangunan harus menciptakan keseimbangan agar setiap daerah memiliki potensi untuk tumbuh dan berkontribusi pada kemajuan nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran bersama-sama. Secara keseluruhan, sila kelima berfungsi sebagai kompas dan tujuan akhir dari pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.